Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari kegelapan ke jalan terang benderang. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan teori-teori administrasi yang diampu oleh Kamarudin Selang. Sebelum saya memasuki materi, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nur Hadijah, NPM 09105804201118. Saya dari kelas A, semester 6, jurusan Administrasi Publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Muhammadiyah Sidenreng-Rapang. Baiklah, di sini kita akan masuki materi. 1. Hakikat administrasi. Bidang tersebut lebih berkaitan dengan dunia eksekutif meskipun juga berkaitan dengan dunia yudikatif dan legislatif. Kedua, bidang tersebut berkenan dengan formulasi dan implementasi kebijakan publik. Ketiga, bidang tersebut juga berkaitan dengan berbagai masalah manusiawi dan usaha kerja sama untuk mengemban tugas-tugas pemerintah. Keempat, meskipun bidang tersebut berbeda dengan administrasi swasta, ia overlapping dengan administrasi swasta. Kelima, bidang tersebut diarahkan untuk menghasilkan public good dan service. Nomor 6, bidang ini memiliki dimensi teoritis dan praktis. Paradigma administrasi publik. Karya tulis Wilson berjudul The Study of Administration dipublikasikan tahun 1887. Menurut Wilson, kesetiaan yang mendalam terhadap kebijakan yang dijalankan hanya dapat dijamin apabila 6 administrasi dikeluarkan dari politik. Menurut Wilson, bidang administrasi adalah suatu bidang bisnis. Administrasi terletak di luar bidang politik. Masalah-masalah administrasi bukanlah masalah-masalah politik. Dengan pemisahan ini, administrasi publik dapat bertindak bebas nilai value free. Dimensi administrasi publik, dimensi kebijakan, dimensi struktur organisasi, dimensi manajemen, dimensi etika, dimensi lingkungan, dimensi akuntabilitas kinerja. Ruang lingkup administrasi publik. Salah satu cara untuk melihat cakupan material atau ruang lingkup administrasi publik dari suatu negara adalah dengan mengamati jenis lembaga-lembaga departemen dalam kurung kementerian dan non-departemen yang ada dalam satu negara atau daerah. Peran administrasi publik. Friedrich Clapton menunjukkan peran administrasi publik sangat vital dalam membantu memberdayakan masyarakat dan menciptakan demokrasi. Katanya, administrasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan publik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat setelah pemerintah meningkatkan profesionalisme, menetapkan teknik efisiensi dan efektivitas, dan lebih menguntungkan lagi manakala pemerintah dapat mencerahkan masyarakat untuk menerima dan menjalankan sebagian dari tanggung jawab administrasi publik tersebut sehingga terbentuk apa yang disebut organisasi demokrasi. Kegiatan administrasi publik secara umum, kegiatan ini dapat dilihat dari apa yang secara formal dilakukan oleh lembaga, departemen, dan non-departemen. Sementara di daerah adalah yang dilakukan oleh sekretariat daerah, dinas, badan, dan kantor. Singkatnya, kegiatan administrasi publik adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh pejabat struktural atau pemegang eselon yang memimpin suatu unit maupun oleh pejabat yang tidak memimpin suatu unit. Secara khusus, kegiatan administrasi publik difokuskan pada aspek manajemen sebagai pelaksanaan dari kebijakan publik, artinya administrasi publik lebih berkenan dengan kegiatan pengelolaan pelayanan publik dan penyediaan barang-barang publik. Tujuan kegiatan administrasi publik. Kegiatan administrasi publik bertujuan memenuhi kebutuhan atau kepentingan publik atau secara akademik dikenal dengan istilah public interest. Perbedaan administrasi publik dengan administrasi swasta menyatakan bahwa pemerintah dan swasta sangat berbeda orientasinya. Perbedaan pokoknya terletak pada pihak dilayani.
Pemerintah melayani kepentingan publik, sementara swasta melayani kepentingan swasta atau pribadi. Sosok administrasi publik. Administrasi publik adalah orang-orang yang berasal dari kalangan orang yang baik, yang menguasai berbagai prinsip, metode, dan teknik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan administrasi publik. Seorang administrator dituntut untuk selalu peka terhadap kebutuhan masyarakat. Selain sosok tersebut, seorang administrator publik adalah orang pilihan, artinya ia menduduki suatu jabatan atau kepercayaan semata. Seseorang administrasi publik adalah orang pilihan, artinya ia menduduki suatu jabatan atau dasar kompetensi, bukan atas dasar kepangkatan atau kepercayaan semata. Dengan kompetensi, maka yang dipilih adalah yang lebih baik dari lawan-lawannya yang juga menginginkan jabatan tersebut. Isu benturan antara nilai dalam administrasi publik. Dalam kenyataan di Indonesia, kita melihat adanya kesulitan untuk memilih antara nilai efisiensi dengan nilai keadilan, nilai rasionalitas dengan nilai kepuasan, dan nilai netralitas dengan nilai keberpihakan, serta nilai tentang besar kecilnya derajat intervensi. Contoh pertama dapat dilihat dari benturan nilai efisiensi dengan nilai keadilan. Bagi seorang administrator, memperhatikan nilai efisiensi merupakan suatu keharusan, tetapi nilai tersebut mungkin kurang tepat karena suatu yang efisien belum tentu sesuai dan sejalan dengan nilai keadilan. Contoh kedua dapat diamati dari nilai rasionalitas dengan nilai kepuasan. Misalnya, dalam pengambilan keputusan, seorang administrator dituntut rasional. Contoh ketiga, berkenan dengan benturan nilai netralitas dengan nilai keberpihakan. Dalam pelayanan publik diperlukan kenetralan atau ketidakberpihakan dari pihak eksekutif, atau dengan kata lain, administrator harus bebas dari politik. Baiklah, itu tadi penyampaian presentasi saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabaqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.